Episode pertama, kekasih telah datang, indahnya jelas terpampang. Allahumma laka sumtu, aku berpuasa karena perintahmu, aku berpuasa karena izinmu, karena takdirmu, karena pertolonganmu. Alhamdulillah, hamba yang sering berdosa ini masih dipilih dan diizinkan Allah untuk melakukan ibadah puasa. Jika kita sadar dengan keadaan ini, maka masih pantaskah kita mempertanyakan diterima atau tidaknya puasa kita? Ataukah kita akan bertanya, masih utuhkah pahala puasa kita? Cukup bagi kita bersyukur alhamdulillah karena masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah puasa. Bagi para penceramah, silahkan kalian mempromosikan bulan Ramadan dengan penuh semangat, tapi perhatikanlah batasan-batasannya, mana yang wajib dan mana yang sunnah. Jangan sampai karena terlalu bersemangat malah menjadikan kaum awam yang berpuasa yang mestinya berbahagia malah menjadi sedih karena tidak punya kesempatan untuk meraih promosi-promosi yang kalian tawarkan. Bagi umat yang berpuasa yang masih wajib bekerja di siang atau malam hari, ketahuilah bahwa dengan bekerja sesungguhnya kalian telah mengisi ibadah puasamu dengan amalan wajib dan Gusti Allah pasti ridho dengan itu. Episode kedua, bagaimana wujud bayanganmu? Yang sedang punya hutang, maka bayangannya adalah bisa melunasinya. Yang sedang lapar, maka bayangannya adalah pingin segera makan. Yang sedang ngantuk, maka bayangannya adalah bisa segera tidur pulas. Yang sedang berdosa, maka bayangannya adalah segera mendapat ampunan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sangat beruntung karena Tuhan kita senang memberi ampunan kepada hambanya dan selalu menunggu hambanya untuk meminta ampunan. Imam Ibnu Athaillah berkata, pasti Gusti Allah akan menciptakan hamba-hamba yang hobinya memburu sifat-sifat kemurahan Gusti Allah, seperti mencari ampunan, mencari belas kasihan, dan mencari syafaat Nabi Muhammad SAW. Imam Ali Asy-Syadzali berkata, orang yang menginginkan tidak adanya kemaksiatan di dunia ini, sekali lagi, orang yang menginginkan tidak adanya kemaksiatan di dunia ini, maka orang itu tidak ingin melihat Gusti Allah menampakkan ampunannya dan tidak ingin melihat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu semua karena ampunan Allah Ta'ala dan syafaat Nabi Muhammad SAW akan terus nampak jelas dalam bayangan para pendosa. Episode ketiga, sang penyanyi arut. Dalam setiap hal pasti ada aturan main. Dalam ibadah ada aturannya, dalam akad ada aturannya, begitu juga dalam bernyanyi juga ada aturannya. Ilmu arut adalah ilmu yang menformulakan aturan-aturan syair Arab. Setidaknya ada patokan yang bisa dijadikan pijakan para penyair dalam menuangkan isi hatinya. Ada syair yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Karena kita para pelaku sholawatan dianugerahi Gusti Allah rasa seni yang tinggi, maka pelajarilah ilmu ini sebagai aturan main dalam seni dan rasamu, supaya kisah hidupmu tidak fals. Episode keempat, kuniatkan amalku untuk mendapatkanmu. Innamal a'malu binniyat. Niat
sebagai syarat sahnya amal, niat sebagai penyempurna amal, niat sebagai penggerak amal. Saat ada kucing terjepit pintu, maka secara spontan niatmu akan menggerakkan jasadmu untuk menolongnya, dan yakinlah ada ridho Allah di situ. Niatmu karena Allah atau karena wanita atau karena keuntungan dunia, niatlah sesuai kebutuhanmu. Selama niat itu tidak melanggar syariat dan masih dalam kategori halal, maka pasti ada ridho Allah di situ. Karena niat yang bukan karena Allah sesungguhnya hanyalah pijakan sementara untuk selanjutnya bisa menuju lillahi ta'ala. Dan tetaplah sadar bahwa kualitas sebuah amal adalah tergantung dengan niatnya. Karena itu dalam setiap hari pilihlah beberapa amal yang benar-benar murni kau niatkan karena Gusti Allah. Episode kelima, tanya jawab fikih perempuan. Tanya jawab fikih puasa. Tanya jawab fikih puasa. Puasa dalam batasan fikih adalah menahan makan, minum, dan syahwat alat kelamin. Makan, minum, syahwat alat kelamin. Adapun menahan diri dari ghibah, berbohong, menipu, dan penyakit-penyakit hati adalah tidak mempengaruhi sah atau tidaknya puasa, karena status itu semua adalah sunnah. Paling tidak, itu semua hanya mempengaruhi kualitas puasamu. Sebagai orang awam yang berpuasa, kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang bisa membatalkan puasa, supaya kita bisa menjalani puasa dengan benar dan menyenangkan. Episode 6, aku takdirmu, kamu takdirnya. 1 detik di belakangmu adalah takdir yang sudah dipastikan, dan pilihanmu hanyalah ridho dengan takdir itu. 1 detik di depanmu adalah takdir yang masih digantungkan dengan ikhtiar dan doamu. Maka berusaha dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tapi jika tidak berhasil, kamu jangan berkata, seandainya tadi aku begini, pasti akan begini. Jangan berkata seperti itu, tapi katakanlah, ya sudahlah, ini memang sudah kehendak Allah. Setelah itu semua, kamu akan berkata, Gusti Allah mentakdirkan aku gagal. Atau kamu akan berkata, Gusti Allah mentakdirkan aku gagal di hari ini, dan besok aku akan berusaha lagi. Silakan pilih yang mana, yang tadi atau yang kedua. Setiap yang ditakdirkan adalah nikmat, dan terkadang satu nikmat akan terasa hilang dari kita karena tergeser oleh nikmat yang lain. Nikmatnya sholat subuh kadang hilang karena tergeser nikmatnya tidur yang sangat pulas. Nikmatnya tidur kadang hilang karena tergeser nikmatnya menyusui bayi yang menangis di tengah malam. Karena setiap takdir pasti ada hikmahnya. Untuk memahaminya, kita harus berada dalam lingkaran husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Episode ke-7, 7 purnama 14 bintang. Kita memiliki Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Bahkan sampai bacaan Al-Quran pun, Kanjeng Nabi mengusulkan beberapa macam bacaan untuk memudahkan pelantunnya. Hingga sekarang yang beredar di dunia setidaknya ada 7 macam bacaan yang diriwayatkan 7 imam yang tersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara musyafahah. Dan 7 imam itu memiliki 14 murid yang paling terkenal yang menyambungkan bacaan-bacaan itu sampai kepada kita.
Qiraah sab'ah adalah salah satu cabang ilmu yang terlihat tidak penting bagi orang awam, tapi sangat berharga bagi para pecintanya. Bersyukurlah kita ditakdirkan menjadi orang mukmin yang senang membaca Al-Quran seperti jeruk keprok, aromanya wangi dan rasanya menyegarkan. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, tidak seluruhnya, hanya sebagian saja. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka di hari kiamat nanti orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang sinarnya lebih bagus dari sinar matahari. Episode 8, kenali wanitamu. Episode 8, kenali wanitamu. Haid, nifas, istihadah, keputihan, suci adalah bagian dari wanita pada umumnya dan wajib dipelajari oleh para wanita dan para calon suami. Karena bagian ini bersentuhan langsung dengan kondisi ibadah wanita. Bagi orang tua yang memiliki anak perempuan berusia sekitar 8 atau 9 tahun, maka kawal mereka dalam mengenal bagian ini supaya tidak bingung di hari-hari berikutnya. Episode 9, masih kecil sudah berani jatuh cinta. Alhamdulillah, kita sangat beruntung memiliki orang tua yang menggiring kita ke dalam lingkaran para pecinta Nabi, para pecinta keluarga Nabi, dan pembaca Al-Quran. Malam Senin dan malam Jumat adalah malam bahagia bagi kami karena ada acara berjanjinan yang dipenuhi bacaan-bacaan sholawat Nabi. Mencium tangan para habaib adalah momen yang membuat hati kami nyaman sebagai pelipur rasa rindu kami dengan tangan mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setiap malam ba'da maghrib adalah waktu yang menyenangkan bagi kami karena kami bisa ngaji bareng-bareng dengan teman-teman. Dan ketiga cinta itu tak pernah dipaksakan pada kita. Cinta itu tiba-tiba tertancap kokoh di alam bawah sadar kita karena kebiasaan yang menyenangkan dalam lingkungan kita. Di zaman yang banyak fitnah ini, kita jangan sampai ikut masuk ke dalam zona fitnah yang akan menyebabkan kita membenci beberapa habaib yang tidak sejalan dengan kelompok kita. Tetaplah berada dalam zona aman, yaitu zona mahabbah, zona cinta kepada mereka. Episode 10, harmoni Al-Quran featuring harmoni sholawat. Jangan kau pisahkan mereka berdua, Al-Quran dan sholawat, karena mereka berdua akan menuntunmu kepada Allah dan Rasulullah. Di dunia mereka berdua jadi sahabatmu, di alam kubur mereka berdua jadi penghiburmu, di hari kiamat mereka berdua jadi pembelamu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran. Bagi kita yang diberi Allah anugerah suara yang bagus, maka gunakanlah anugerah itu untuk menyuarakan ayat-ayat suci dan sholawat supaya semua hambanya bisa ikut menikmati anugerah itu. Episode 11, pernikahan. Mbah Yanis, amin. Pernikahan. Semoga pernikahanmu seindah pernikahan Nabi Adam dan Ibu Hawa, seindah pernikahan Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, seindah pernikahan Nabi Ibrahim dan Ibu Sarah Ibu Hajar, seindah pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah. Itulah beberapa simbol jodoh yang sangat dibanggakan Gusti Allah. Namun ketika kamu ditanya, kamu pingin kisah pernikahanmu seperti beliau-beliau tadi, maka sambil geleng-geleng kepala kamu akan menjawab tidak berani. Karena
Padahal pernikahan beliau-beliau itu adalah pernikahan yang diridhoi Allah, tapi kamu malah menjawab tidak. Doa itu seolah-olah memberi pesan kepada kita bahwa pernikahan itu ada manisnya, tapi juga ada pahitnya. Ada yang diuji di awal pernikahan, ada yang di tengah, ada yang di akhir, bahkan ada yang diuji sebelum pernikahan itu terjadi. Gagal terus. Tapi yang pasti ada ridho Allah dalam setiap pernikahan. Pesan dari saya, apapun masalah pernikahan, sebelum atau setelah pernikahan, selesaikan masalah itu semua di KUA atau di pengadilan agama. Insya Allah akan cepat selesai. Kalau kamu ke rumah kiai atau ke rumah dukun malah ruwet nanti. Langsung ke KUA atau ke pengadilan agama. Episode 12. Episode 12, surga di ujung bibir. Mengapa kamu sholat? Supaya masuk surga. Mengapa kamu puasa? Supaya masuk surga. Mengapa kamu sekolah kudsiyah? Supaya masuk surga. Ya. Yuk kita belajar fisika, gak jadi pitakon kubur. Yuk belajar bahasa Inggris, gak jadi pitakon kubur. Itulah sedikit dari dialog yang beredar di lingkungan kami. Dari kecil kami dibiasakan untuk senang dengan surga, supaya kami juga senang melakukan perbuatan ahli surga. Dari kecil kami dibiasakan membicarakan masalah akhirat, supaya hati kami tidak terlalu terikat dengan dunia. Surga ada di ujung bibir kami, surga ada di pelupuk mata kami, surga ada di setiap gerak tubuh kami, surga ada di dalam hati kami. Kenapa? Karena di surga ada ridho Allah, dan di surga ada kekasih kami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Episode 13, khataman. Tetaplah dalam zona aman, yaitu zona husnudzon kepada Allah dan Rasulullah, dengan selalu menyebut dan mengingat nikmat-nikmat Allah dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim. صدق رسول حبيب كريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين.